Salam dalam Yesus Kristus bagi saudara-saudara, keluargaku, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 8 ayat 14 berkata seperti ini. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kami mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kami, supaya ada keseimbangan. Firman Tuhan ini, saudara-saudara, merupakan penggalan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus dalam pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat 15. Saudaraku, kita pasti pernah mendengar istilah diakonia. Diakonia merupakan salah satu tugas panggilan gereja menyertai tugas koinonia dan marturia. Tugas panggilan ini telah dan akan selalu dilakukan oleh gereja sebagai bentuk pemenuhan akan panggilan Tuhan Allah. Saudaraku, dalam pelayanannya, Rasul Paulus sungguh amat gencar melakukan tugas ini, sekaligus mengajak semua orang percaya agar memahami dan sungguh-sungguh melakukan wujud nyatakan tugas panggilan yang satu ini dalam tindakan memberi dalam kasih. Panggilan ini dilakukan oleh jemaat-jemaat di Makedonia. Dan jemaat ini kemudian dijadikan oleh Rasul Paulus sebagai rujukan, sebagai contoh bagi jemaat di Korintus bagaimana berdiakonia dengan benar. Saudaraku, ada apa dengan jemaat-jemaat di Makedonia? Ternyata sungguh di luar dugaan, jemaat-jemaat di Makedonia adalah jemaat-jemaat yang miskin, jemaat-jemaat yang sementara dalam beban yang berat, sedang dalam pencobaan dan mengalami berbagai penderitaan. Sekali lagi, mereka adalah jemaat yang amat miskin. Itu dapat kita lihat dalam ayat yang kedua. Jemaat-jemaat di Makedonia inilah kemudian dijadikan Paulus menantang, menggugah iman, kasih jemaat Tuhan di Korintus. Bagaimana mereka dipanggil untuk berdiakonia bagi orang-orang kudus yang sedang menderita di berbagai tempat, juga di Yerusalem. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berdiakonia memang bukanlah tindakan yang mudah. Tindakan ini tidak harus lahir dari dorongan hati yang penuh ketulusan. Dan berdiakonia berarti mewujud nyatakan bagaimana Yesus Kristus mengasihi kita. Diakonia adalah pelayanan kasih. Pelayanan kasih dalam hal ini kasih Kristus. Saudara-saudara, firman Tuhan katakan, maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Firman Tuhan saat ini hendak mengarahkan hidup kita semua bahwa keseimbangan hidup itu sangat dirindukan oleh Tuhan Allah. Keseimbangan hidup yang dimaksud adalah bagaimana kemudian orang-orang yang mampu memberi kemampuan kepada orang-orang yang tidak mampu, bukan supaya sama semuanya, tetapi supaya seimbang. Prinsip pelayanan kasih adalah prinsip melayani demi keseimbangan ini, supaya yang tidak mendapat kemudian mendapatkan, yang berkelebihan kemudian akan membagikan. Mari kita simak bagaimana kemudian prinsip pelayanan kasih atau diakonia yang disampaikan Paulus dalam suratnya ini. Yang pertama-tama adalah diakonia. Tidak bisa tidak, diakonia berarti memberi. Apa yang diberi? Apakah yang diberi oleh jemaat Makedonia? Yang pertama mereka beri adalah diri mereka. Pemberian diri menjadi kata kunci yang pertama agar seseorang dapat berdiakonia. Kemudian
Berdiakonia berarti melayani dalam kasih, memberi sesuai dengan kemampuan. Berdasarkan apa yang ada pada kita, bukan apa yang tidak ada. Pelayanan kasih atau diakonia ini sekali lagi semata-mata dimaksudkan dengan tujuan memuliakan Tuhan Allah. Saudara-saudara, kalau jemaat-jemaat di Makedonia yang dalam kesusahan, mereka yang amat miskin, mereka yang sedang bergumul dengan penderitaan, mampu berdiakonia, kenapa tidak saudara dan kita semua? Pasti Tuhan mampukan untuk berdiakonia bagi sesama. Sekali lagi Tuhan merindukan keseimbangan di persekutuan hidup ini. Selamat melayani dalam kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.